Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah taala memberikan kepada kita kebaikan dan kita pun dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan baik di sisi surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh sangat bahagia sekali hari ini. Insyaallah ya, karena peserta daripada kajian yang saya lihat di beberapa tempat memang adalah banyak dilakukan oleh orang-orang muda, dan kita melihat salah satu di antara pelajaran ketika Rasulullah SAW dakwah di tahun pertama dakwah Rasulullah SAW, di antara yang direkrut oleh Rasulullah SAW adalah para pemuda. Antum bayangkan, di antara 80 orang sabiqun al-awwalun pada tahun keempat atau kelima kenabian, itu hanya Abu Bakar lah yang kemudian tertua. Abu Bakar yang kemudian usia dengan Rasulullah SAW hanya beda 2 tahun, artinya lebih muda Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasulullah SAW. Beliau berusia 40 tahun, Abu Bakar berusia 38 tahun atau 37 tahun. Dan rata-rata yang kemudian mengisi memangku amanah dakwah pada zaman Rasulullah SAW adalah para pemuda. Dan kita pun melihat bahwa Madinah dibentuk, cikal bakal Madinah dibentuk adalah oleh generasi pemuda, yaitu dengan kehadiran 11 orang laki-laki, 6 orang laki-laki, lalu kemudian 12 orang laki-laki yang kemudian menjadi penggagas, pendiri, penyiap untuk mendirikan sebuah negara, yaitu adalah negara Madinah. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu tema yang kemudian ini menjadi sangat penting bagi kita, karena kita akan kedatangan sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang Rasulullah SAW banyak memuji di dalam hadis-hadisnya tentang bulan ini. Maka di antara hal yang kemudian kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, tentu kalau kita melihat persiapan para ulama dengan persiapan apa yang kita lakukan sungguh sangat jauh berbeda. Kalau persiapan para ulama itu mereka menyiapkan jauh-jauh hari sebelum kemudian muncul bulan Ramadan. Ketika Ramadan mereka mengibaratkan bahwa bulan Sya'ban dan bulan Rajab itu adalah masa menanam, sedangkan bulan Ramadan itu adalah masa memanen. Kita Ramadan adalah masa menanam dan memanen. Tapi tidak mengapalah kemudian, sebagaimana kaidah selalu kita katakan, la yudraku juluh, la yudraku juluh, ya. Apa yang kemudian kita tidak bisa semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Kita akan coba kemudian semaksimal mungkin untuk mempersiapkan bulan Ramadan, sehingga kemudian mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan dalam mengisi bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, judul yang saya bawakan adalah agar Ramadan kali ini istimewa, lebih istimewa. Ini berkaitan dengan Ramadan yang kemudian telah kita lalui. Di antara kita mungkin hari ini ada yang sudah berusia 40 tahun, ada yang sudah berusia 35 tahun, ada yang bahkan lebih daripada itu. Artinya ia mengalami Ramadan dengan beberapa kali bulan Ramadan. Kalau seandainya misal saya 30, usia 32 tahun, maka bisa jadi mungkin saya hanya sampai atau sudah berapa kali kira-kira? Kalau misal 15 kali, 30, 17, 8, 20 lah, sekitar 20 kali Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang lebih, ya, mengalami kemudian bulan Ramadan, bahkan kemudian mengalami saum Ramadan. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa istimewa bulan Ramadan di hadapan kita? Apakah keistimewaan Ramadan itu sebagaimana keistimewaan Ramadan yang terjadi pada Nabi dan para sahabat? Maka kemudian kita Alhamdulillah akan melihat bagaimana istimewanya Ramadan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jika kita melihat
sejarah bahwa Nabi hanya berRamadan atau melaksanakan puasa Ramadan hanya 9 kali. Karena syariat Ramadan itu, puasa Ramadan diturunkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban, sedangkan Nabi SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Artinya Nabi SAW hanya sekitar 9 kali Rasulullah SAW mengalami bulan Ramadan. Dan itu pun rahimahullah, kita ketahui bahwasanya tidak semua Ramadan Nabi SAW, beliau dan para sahabatnya melakukan saum. Karena kita ketahui ada beberapa peristiwa besar yang terjadi, misalnya di peristiwa Badar dan peristiwa Fathu Makkah. Pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang pertama adalah perang Badar, yang perang yang sangat luar biasa, dan yang kedua adalah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Dan ini membutuhkan stamina dan kekuatan fisik yang sangat luar biasa, sehingga kemudian sebagian sahabat ada yang saum dan sebagian sahabat ada yang tidak saum. Tetapi rahmatullah, Ramadan Nabi SAW begitu istimewa, sangat istimewa. Bahkan Nabi SAW ketika meninggalkan Ramadan di tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW meninggalkan Ramadan dengan sebaik-baik, dengan kenangan yang sangat manis. Bahkan rahimahullah, di antara kemudian hal yang manis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di akhir hayat Rasulullah SAW, yaitu adalah tahun 10, beliau melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari, yang biasanya beliau lakukan hanya 10 hari saja. Bahkan kemudian Rasulullah SAW setiap hari bertemu dengan Jibril, bahkan berkali-kali menghatamkan Al-Quran ketika di masa akhir kehidupan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita kemudian bercermin dengan diri kita, mungkin tentu kita Ramadan kita dengan Ramadan Nabi, kalau saya boleh istilahkan, bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur, ya, jauh. Tetapi kemudian rahimahullah, tentu syariat ini, Nabi kita ini adalah manusia yang kemudian diturunkan kepada manusia, yang syariat itu adalah cocok untuk manusia, yang bisa diamalkan oleh manusia. Bahkan kemudian kita bisa melihat contoh bagaimana Rasulullah SAW dalam berpuasa, dalam saum, dan dalam mengisi bulan Ramadan, sehingga kemudian mendapatkan keutamaan dan kebesaran di bulan Ramadan tersebut. Apa yang harus kita lakukan agar kita istimewa? Pasti sesuatu yang akan istimewa perlu kita siapkan. Sesuatu kemudian akan menjadi baik dan berhasil, perlu kita siapkan. Maka begitu pula hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau persiapan kita baik, insya Allah baik. Kalau persiapan kita baik, maka kemudian tidak akan ada keistimewaan yang kemudian kita akan dapati. Bayangkan rahimahullah, jika seandainya kita terbiasa di suatu tempat, misalnya terbiasa maraton, lari, lalu kemudian kita diajak lari, berapa kilo pun insya Allah kita bisa, karena kita mempunyai persiapan ya dan kebiasaan. Tetapi rahimahullah, jika kemudian kita menghadapi menghadapi sebuah perlombaan, misal maraton, tetapi kemudian kita tidak mempunyai persiapan, baru setar saja, baru kemudian beberapa kilometer saja atau beberapa meter saja, mungkin kita sudah terengah-engah. Bahkan bukan hanya kemudian kita tidak sampai finish, bahkan kemudian kita tidak hanya kemudian tidak sampai finish, mungkin bisa jadi setelah itu tidak sampai juga, bahkan kemudian pingsan, karena dia tidak mempersiapkan dengan baik. Sehingga kemudian rahimahullah, kita dalam agama Islam selalu kemudian dilatih untuk mempersiapkan sesuatu dengan baik, sehingga kemudian ketika harinya, ketika muncul, maka kita akan bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik. Rahimahullah, saya coba bertanya pada antum semua, berapa kali Rasulullah SAW berjihad, berperang? Berapa kali? 28 kali. Kapan Rasulullah SAW mulai berperang? Usia berapa? 55 tahun.
Jadi Rasulullah SAW berperang ketika usia 55 tahun. Jumlah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 28 kali. Usia Rasulullah SAW berapa? 63 tahun. Sekitar 8 tahun atau mungkin 7 tahun Rasulullah SAW berperang sebanyak 28 kali di usia 55 yang kita terbiasa. Usia tersebut adalah usia pensiun. Betul tidak? Ya, usia sudah duduk di kursi goyang gitu. Tapi Rasulullah SAW baru kemudian mengangkat senjata, dan tugas Rasulullah SAW bukan hanya sebagai panglima perang. Beliau sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 9 istri, ya bahkan 11 istri. Beliau kemudian juga menjadi seorang pemimpin negara yang kemudian memimpin bukan hanya untuk melaksanakan peperangan saja, tetapi mengatur masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial diatur oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW atur. Rasulullah SAW melaksanakan jihad ketika usia 55 tahun bukan tanpa persiapan. Begitu pula para sahabat. Para sahabat melakukan hal tersebut ketika perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perang besar pertama kali yaitu adalah perang Badar. Itu tentu dengan persiapan. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian tidak diizinkan selama 13 tahun untuk berperang, tetapi kemudian mereka diizinkan untuk bersabar. Agar kenapa? Karena ada cobaan yang lebih besar daripada berdakwah, yaitu adalah ketika berjihad, sehingga kemudian memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa, sehingga kemudian dilatih untuk bersabar. Bahkan kemudian Rasulullah SAW baru memerintahkan perang Badar itu setelah Rasulullah SAW mensensus jumlah para sahabat yang siap berperang ketika itu, yaitu adalah jumlahnya 6.000 orang. Kemudian ada orang-orang yang siap berperang, baru kemudian Rasulullah SAW melakukan perang Badar. Jadi perlu persiapan dalam membangun negara, perlu persiapan. Ketika Rasulullah SAW membangun negara, Rasulullah SAW menyiapkan dengan sangat detail, mengirimkan Mus'ab bin Umair dan yang lain-lain. Ketika kemudian Rasulullah SAW hendak mengangkat senjata, Rasulullah SAW mempersiapkan bukan hanya dirinya tetapi pula masyarakatnya. Begitu pula ketika Rasulullah SAW berkeluarga, Rasulullah SAW mempersiapkan diri. Maka dari itu agama kita mengajarkan kepada kita untuk i'dad, untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri dalam hal apapun kita, termasuk adalah bagian yang harus kita siapkan adalah bagian ibadah Ramadan kita. Agar kenapa agar senantiasa apa yang kita lalui di bulan Ramadan ini kita bisa melalui dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Maka persiapan hari ini berapa hari lagi bulan Ramadan? Berapa hari lagi? 19 hari lagi. Minimal 19 hari ini. Kalau seandainya sebelumnya kita belum bersiap-siap, maka persiapkan 19 hari ini kita bersiap diri untuk kemudian menghadapi bulan yang agung, yaitu adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan? Apakah pakaian? Tentu bukan ya. Ya bolehlah bagian salah satu, tapi kemudian bukan inti. Apakah makanan? Ya, kadang kita lihat kaum muslimin hari ini 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan harusnya intikaf di masjid, tetapi intikaf di mall. Ya, intikaf di mall. Mereka mempersiapkan pakaian mereka untuk menyambut hari Id, lalu kemudian juga mereka menyiapkan makanan-makanan. Coba lihat ibu-ibu kita ini, betul nggak? Orang tua kita kalau seandainya mau lebaran, yang disiapkan adalah membuat kue. Iklan-iklan pun sudah muncul kue, ya, bahan-bahan kue, sehingga kemudian yang terbayang di dalam diri kita itu ketika bulan Syawal, hari pertama di bulan Syawal, yang terbayang adalah kupat, ya, kupatnya ya, apa istilahnya itu, opor ayamnya. Kadang-kadang terbayang seperti itu, padahal kemudian ada yang lebih besar yang harus kemudian kita bayangkan, sehingga kemudian kita ya benar-benar kemudian mendapatkan Ramadan ini dengan baik dan benar. Begitu pula safarahi, mudik. Dan ini memang ghaflar Allah. Coba antum lihat sejarah Islam. Rasulullah SAW pernah mudik tidak? Rasulullah lahir di mana? Di Mekah. Kalau lebaran Rasulullah SAW mudik ke Mekah enggak? Karena Rasulullah tinggal di Madinah kan? Mudik enggak ke Mekah? Enggak ada sih ceritanya. Rasulullah SAW mudik itu hanya beberapa kesempatan. Pertama adalah ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah atau Umratul Qada sebelumnya, tahun ke-7 Hijriah,
ya, Umratul Qada, lalu kemudian Fathu Makkah, lalu kemudian melakukan haji. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak setiap sebagaimana yang kita lakukan. Setiap tahun kita mudik, setiap kita tahun mudik. Kenapa ya Rasulullah? Kita kemudian menyibukkan diri kita dengan mudik karena kita tidak persiapan. Kita tidak mengatur seluruh kehidupan kita. Kita hanya mengatur memang disesuaikan karena memang bisa jadi karena sesuai dengan pekerjaan kita dan yang lain-lain. Kita hanya kemudian mengatur, misal silaturahim saya ke orang tua saya adalah hanya Ramadan atau hanya Idul Fitri saja. Coba kalau kita atur, ya, padahal yang dinamakan Idul Fitri itu hari raya Rasulullah. Hari raya di mana kemudian kita boleh bergembira, makan, hari minum, dan hari bertakbir, hari berzikir. Tapi kita lihat coba Jakarta, lengkap, kosong. Tidak ada kemudian syiar-syiar Islam yang kemudian ya muncul, tidak ada kemudian kegembiraan yang muncul, sehingga kemudian banyak di antara umat Islam ketika kemudian hari rayanya itu tidak bergembira, mereka bergembira di hari raya yang lain. Betul tidak? Mereka bergembira di hari raya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tetapi mereka tidak bergembira di hari raya kaum muslimin, yang ada hanya macet, korban, yang ada hanya kemudian lelah saja. Tidak ada kemudian kebahagiaan yang kemudian ya, yang kemudian lahir hadir di kaum muslimin pada Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bernyanyi, sebagaimana dulu orang-orang Madinah ketika Rasulullah SAW datang pertama kali ke Madinah, lalu kemudian melihat para sahabat sedang bermain-main, lalu kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, hari apa? Kenapa kalian melakukan ini? Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami ini sering bergembira, sering merayakan hari ini, yaitu adalah hari Mihrajan, harinya orang-orang Majusi, hari rayanya orang-orang Majusi. Mereka bergembira pada hari itu, pada hari raya orang-orang Majusi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad abdalakumallahu khairan minhuma, sungguh Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW tidak melarang kepada para sahabat untuk bergembira ketika itu, nyanyi-nyanyi ketika itu, tidak. Tapi yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW adalah berhari raya di hari raya orang lain, tetapi kemudian hendaklah kemudian kita berhari raya di hari raya kita sendiri. Maka ya Rasulullah, memang PR bersama. Bukan hanya kita ya Rasulullah, bukan hanya PR kemudian kita kaum muslimin atau sebagai karyawan, tidak. Bisa jadi ini juga PR kemudian orang-orang yang punya perusahaan tertentu. Misalnya perusahaan memberikan kebijakan dibolehkan bagi karyawan untuk cuti 10 hari terakhir. Itu luar biasa ya. Diberikan misal oleh perusahaan misal keputusan bahwa hari raya Idul Fitri kemudian ya, kalau misal tidak ada mudik ya jangan ya, karena itu kebiasaan kita. Tapi maksud saya adalah bagaimana kemudian menghidupkan hari raya tersebut, sehingga kemudian hari raya tersebut bergembira, kita makan, kita minum, kita beribadah, kita mengumandangkan takbir, sehingga kemudian kita bisa merayakan hari raya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah, hanya dua yang kemudian yang perlu kita persiapan dengan persiapan yang sangat matang, yang sangat besar, yaitu yang pertama adalah al-ilmu atau al-iman awalan, iman. Yang kedua adalah al-ilmu, iman dan ilmu. Ini yang harus kita persiapan. Tapi Rasulullah, Rasulullah SAW ketika mengajarkan muamalat kepada kita, antum coba lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat yang paling panjang, ayat yang berkaitan dengan apa? Masalah catat-mencatat dalam masalah hutang piutang. Tapi antum coba cari baik ayat tentang waris, ayat muamalah atau ayat yang lain, itu selalu kemudian dikaitkan dengan keimanan. Iman yang dimulai pertama kali adalah dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, iman kemudian disebutkan perintah bertakwa kepada Allah, dan takwa itu bagian daripada iman. Iman kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah itu dengan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita yakin bahwa apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, apa yang telah Allah gariskan kepada kita itu sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fillah rahimahullah,
membangun apapun diperlukan pondasi yang sangat kuat. Dan pondasi yang kuat itu adalah al-iman. Al-iman. Makanya kita sering mendengar ya Allah, al-iman qabla al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Agar kenapa? Ketika kita kemudian mempunyai hafalan Al-Quran, membaca ayat Quran, mendengarkan ayat Al-Quran, ketika ada tanah yang subur, maka mau ditanamin ayat apapun, mau ditanamin ibadah apapun, maka kemudian akan tumbuh. Maka Allah, begitu pula Allah, sering kita mendengar dalam ayat Al-Quran ketika Allah mengibaratkan hati manusia sering diibaratkan sebagai tanah yang mati, lalu kemudian Allah berikan air hujan, lalu kemudian Allah tumbuhkan. Begitu pula rahimahullah hati kita. Hati kalau seandainya subur, rahimahullah, pohon apapun kalau kita tanam di situ maka akan subur pula. Kita rahimahullah, ketika iman kita menyala, ketika iman kita membara, maka ibadah yang kemudian ditaklifkan oleh Allah kepada kita, dibebankan kepada kita, ibadah apapun, insya Allah kita akan mampu melaksanakannya. Dan Allah Ta'ala di dalam ayat saum ini, Allah Ta'ala memanggil kepada kita dengan panggilan yang bukan memanggil jasad kita, bukan memanggil jasad kita, bukan memanggil jenis kita sebagai seorang manusia, tetapi kemudian memanggil sifat kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka rahmatullah, yang pertama kali harus kita siapkan adalah iman. Iman yang kemudian menyala, iman yang kemudian bergelora, iman dengan cara menghidupkan amal-amalan saleh dan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kemudian lisannya sering dibasahi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para sahabat mampu menanggung beban yang sangat berat ketika kemudian mereka menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan atau syariat saum ini diturunkan kepada Rasulullah SAW tentu tidak dengan sekaligus langsung, tetapi bertahap. Para ulama mengatakan ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang di antara tahapan tersebut, 3 tahap ini, tahapan kedua itu sangat sulit bagi para sahabat. Di mana para sahabat rahimahullah, ketika datang waktu berbuka, tapi dia tidak berbuka, misal tertidurkah, atau apakah gitu, dia tidak terbuka, maka kemudian dia tidak boleh memakan makanan atau melakukan sesuatu yang dihalalkan ketika di luar saum. Maka suatu ketika datang seorang sahabat, datang dia ke rumahnya, lalu kemudian datang kepada istrinya, hal laki minat ta'am, apakah engkau punya makanan? Maka dia menjawab tidak. Maka dia mencari dulu. Maka perempuan tersebut, istrinya, mencari. Tiba-tiba ketika waktu berbuka itu datang, ternyata sang istri pun datang, ternyata sang suami sudah dalam keadaan tertidur. Kalau seandainya mereka tertidur, maka nggak boleh buka. Bayangkan, kalau kita seperti itu kira-kira gimana? Bisa nggak? Berat kan? Berat. Ketika ketinggalan waktu berbuka, ketika mereka tertidur di waktu berbuka, maka mereka tidak boleh berbuka lagi. Akhirnya kemudian sahabat dengan keimanan yang sangat luar biasa, maka kemudian dia melakukan saum tersebut sampai ia tidak buka, tidak sahur, dan harus saum terus. Sampai kemudian di siang hari ia harus bekerja, tiba-tiba kemudian saking lelahnya, saking capeknya, kemudian dia pingsan. Maka kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas syiyam ila akhir ayat, yang ayat ini adalah ayat yang menasakh, menghapus tentang waktu saum, sehingga kemudian waktu saum sebagaimana yang kita lalui hari ini. Coba kalau tanpa keimanan apa bisa? Seorang sahabat bisa melakukan hal seperti itu? Tidak. Hari ini kita bisa mendapati orang mengaku kaum muslimin, KTP-nya muslim, tapi antum lihat
Berapa banyak di antara mereka kemudian yang tidak saum, gitu kan? Bukan karena fisik mereka sakit, bukan karena mereka ada kendala yang berat, pekerjaan berat, bukan. Tapi masalahnya adalah masalah hati, masalah keimanan, tidak suburnya hati, ya. Maka dari itu, Rasulullah, hari ini, dimulai hari ini, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan keimanan kita. Perbaharui keimanan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, selalu berzikir pada Allah. Perbaharui keimanan kita dengan selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lemah, insyaallah Allah kuatkan. Ya. Ketika kita malas, insyaallah Allah akan berikan semangat pada kita. Istighfar, astagfirullah. Bertobat pada Allah agar kemudian kita dihilangkan dosa-dosa kita, sehingga kemudian tumbuh, ya, tumbuhan keimanan yang kemudian kokoh, ya, yang kemudian menyebabkan kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Allah menjauhi apa yang Allah larang pada bulan Ramadan. Allah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah ilmu. Persiapkan adalah ilmu. Allah, salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Abi Hatim. Adi bin Hatim, sahabat Rasulullah, sahabat Allah, Adi bin Hatim. Suatu ketika turun ayat "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum" ila akhiri, sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai makanlah kalian, kulu washrabu, hendaklah kalian makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai kemudian jelas bagi kalian benang hitam, benang putih di antara benang hitam. Adi bin Abi Hatim. Jadi perintah ayat itu kita disuruh apa? Makan, minum, sampai kemudian jelas benang putih di antara benang hitam. Maka kemudian Adi bin Abi Hatim memahami ayat ini secara tekstual. Maka dia bawa dua benang hitam dan benang putih. Maka kemudian Adi bin Abi Hatim meletakkan benang hitam dan benang putihnya di bantalnya. Setiap dia bangun, dia lihat ke bantalnya. Kok nggak tampak ya benang putih? Setiap ia bangun, kok nggak tampak loh, karena kondisinya gelap kan? Kalau tidur gelap, kok nggak tampak? Maka kemudian Adi bin Abi Hatim ketika pagi hari datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang hal ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan tetap kepada Adi bin Abi Hatim, kalau begitu, wahai Adi bin Abi Hatim, sungguh bantal kamu itu luas. Bantal kamu luas. Karena yang dimaksud itu adalah benang putih adalah cahaya fajar, benang hitam itu adalah kegelapan malam. Jadi bantal Adi bin Abi Hatim luas, ya, karena dia bisa menutupi, ya, cahaya fajar dan kegelapan malam. Kata Rasulullah SAW, "Inna wisadaka la'arid." Wahai Adi bin Abi Hatim, sesungguhnya bantal kamu itu luas. Sesungguhnya yang dimaksud adalah bukan benang hitam dan benang putih, bukan. Yang dimaksud adalah benang putih adalah cahaya fajar. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian cahaya putih, cahaya fajar, gitu kan? Daripada kegelapan, bukan benang hitam dan benang. Ya, sampai kemudian di Rasulullah memang ada sebagian ulama menafsirkan inna wisadaka la'arid. Ini sebuah sindiran kepada Adi bin Abi Hatim. Jangan tidur melulu, gitu. Karena orang banyak tidur itu nggak bakal dapat ilmu. Sebagian ulama saya mendengar seperti itu penjelasan. Tapi Rasulullah, dari peristiwa ini Rasulullah kita bisa melihat ternyata para sahabat, bukan kita, sahabat, ternyata kemudian mempunyai pemahaman yang salah tentang ayat-ayat hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Ya. Dan ini bisa jadi terjadi pada kita. Dan memang terjadi. Coba kita lihat para sahabat, orang-orang hari ini, ya, mereka dengan pedenya mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Gitu kan? Betul kan? Sehingga kemudian kalau kita lihat
duhur, ya, di kantor-kantor itu, di musola-musolanya, di masjid-masjidnya, semua tuh pada tidur. Karena menganggap bahwa naumus shaimi ibadah, tidur orang shaim itu adalah ibadah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan demikian. Tidur bisa jadi ibadah ya, tapi kemudian Rasulullah SAW tidak pernah bersabda demikian. Gitu. Maka memang Allah harus mempunyai pemahaman yang benar tentang masalah saum. Ya, banyak Allah nanti kita akan bahas hal-hal apa yang kemudian terjadi di masyarakat yang kemudian itu memang jauh daripada petunjuk Rasulullah SAW, sehingga kemudian secara pelaksanaan dan secara tujuan pun ya mereka tidak tercapai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Allah, sebelum hal tersebut saya akan membacakan salah satu komentar dari Ibnu Jauzi. Saya hanya yang bacakan yang atasnya saja, Allah, tentang bulan Ramadan. Ibnu Jauzi mengatakan, masalul syuhur ithnai asyara, perumpamaan bulan 12 bulan itu kama sali auladi Ya'qub, sebagaimana anak-anaknya Ya'qub. Ya'qub itu mempunyai anak 12. Wa kama anna Yusuf ahabbu wa kana Yusuf wa kama anna Yusuf ahabbu auladi Ya'qub ilaihi, sebagaimana Yusuf merupakan anak yang paling dicintai oleh Yakub, kadzalika Ramadan ahabbu syuhur ilallah. Begitu pula bulan Ramadan merupakan bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kama ghafara lahum bid'awati wahidin minhum wa huwa Yusuf, kadzalika yaghfirullahu dzunuba 11 syahran bi barakati Ramadan. Sebagaimana pula sebagaimana pula Allah mengampuni anak-anak Yakub karena mereka telah menzalimi Yusuf, disebabkan oleh permohonan ampun oleh Yusuf, permohonan ampun Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ramadan, ya. Kadzalika yaghfirullah, begitu pula Allah mengampuni dosa-dosa 11 bulan dengan 1 bulan. Ini Ibnu Jauzi yang mengatakan Allah. Ya. Jadi Rasulullah, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang kemudian kalau seandainya kita bisa memanfaatkan ya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang benar di bulan Ramadan tersebut, maka dia akan menghapus ya dosa 11 bulan yang telah kita lakukan di 11 bulan tersebut. Jika kita melakukan Ramadan dengan sebaik-baik. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-jum'ah ilal jum'ah, ya, Jumat satu dengan Jumat yang lain, Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain yang berikutnya, mukaffirat, adalah sebagai kifarat penebus dosa. Ya, idza jtunibatil kabair, jika ya dijauhi dosa-dosa besar. Maka iwafillah Rasulullah, bayangkan Rasulullah, ampunan yang sangat luar biasa yang kemudian Allah hadirkan di bulan Ramadan. Siapa iwafillah Rasulullah di antara kita yang tidak ingin ampunan Allah? Siapa? Selalu mohon pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian mengampuni kita, agar Allah kemudian memberikan maghfirah kepada kita. Allah hadirkan bulan ini, Allah hadirkan bulan dengan penuh maghfirah. Maka iwafillah Rasulullah, kita harus benar-benar menyambut bulan ini, manfaatkan bulan ini sehingga kemudian kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Iwafillah Rasulullah, suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar. Kita tahu bahwa mimbar Rasulullah SAW tidak seperti ini. Mimbar Rasulullah SAW adalah 3 tangga, ya, 3 tangga. Itu. Kalau ini kan model podium gitu, di depannya ada penghalang. Mimbar Rasulullah SAW tidak ada penghalang di depannya. Mimbar Rasulullah SAW itu hanya 3 tangga, ya. Yang ini dibuat memang adalah atas usulan para sahabat ketika kaum muslimin begitu sangat banyak, sudah sangat banyak, sehingga kemudian mereka tidak bisa menyaksikan dan mendengarkan isi tausiah Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah SAW diusulkan oleh para sahabat untuk membuat mimbar tersebut agar para sahabat bisa melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar tersebut. Satu tangga beliau naiki, beliau mengucapkan amin. Ya, satu tangga berikutnya tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Maka para sahabat ketika itu heran, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan amin? Maka ketika turun Rasulullah SAW, maka kemudian ditanya oleh para sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat mengatakan, kenapa wahai Rasulullah SAW kau mengucapkan amin? Sebanyak 3 kali kau mengucapkan amin. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, kama qala alaihi salatu wasallam, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapatkan Ramadan, ya, lalu kemudian Ramadan tersebut berlalu, ya, akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan darinya. Rasulullah SAW mengatakan, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan berlalu tetapi kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW naik ke tangga yang kedua, Jibril datang lagi kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, celakalah, merugilah orang yang kemudian disebutkan namaku atau orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya ketika mereka sudah sepuh, ketika mereka sudah tua, akan tetapi mereka tidak mendapatkan surga disebabkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan amin. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang ketiga, Jibril pun datang lagi. Jibril mengatakan, celakalah, merugilah orang yang kemudian disebutkan namaku falam yusolli alaihi, akan tetapi ia tidak bersalawat kepadaku. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan wafillah. Jadi Rasulullah SAW di antara yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika Jibril berdoa. Siapa yang berdoa? Jibril, malaikat yang paling mulia, ya, malaikat yang paling mulia kemudian berdoa, celakalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu kemudian Ramadan tersebut berlalu, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka ternyata yang mengaminkan, siapa yang mengaminkan? Rasul, makhluk mulia, ya, makhluk yang paling mulia di langit maupun di bumi, ternyata mengaminkan doa Jibril, malaikat yang paling mulia. Ketika ada orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi kemudian dia tidak, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fillah rahmatullah, Allah sudah menyiapkan bagi kita Ramadan, bulan penuh ampunan. Manfaatkan hal tersebut agar kemudian Allah membersihkan dosa-dosa kita, Allah mengkikis dosa-dosa yang kemudian sudah menumpuk di dalam diri kita, sehingga kemudian kita dalam keadaan bersih, ya, bersih dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wafillah, ini yang harus kita ketahui tentang Ramadan, dan di antara yang harus kita ketahui adalah keutamaan-keutamaan yang lain. Ini saya ringkas dalam beberapa hadis. Rasulullah SAW menyebutkan misalnya tentang keutamaan Ramadan. Yang pertama adalah bulan diturunkannya kitab-kitab suci. Di dalam riwayat Imam Ahmad, begitu pula di dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi juga diriwayatkan tentang hadis ini bahwa suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan, Taurat itu diturunkan pada 6 Ramadan, Injil itu diturunkan pada 13 Ramadan, Zabur ini pada 18 Ramadan, Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Walaupun wafillah memang tidak sedikit para ulama yang mendhaifkan hadis ini, tetapi wallahu ta'ala alam, Syekh Albani rahimahullah mensahihkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, beliau mensahihkan hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sekali lagi para ulama, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Wafillah, jadi bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang tepat untuk dikirimkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Begitu pula bulan Ramadan adalah bulan tarawih dan qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam, ya, bersalat tarawih atau melakukan qiyam Ramadan
karena rasa iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan diampuni dosa yang telah berlalu. Begitu pula bulan ampunan, sebagaimana hadis yang tadi yang saya ceritakan tadi. Begitu pula bulan pembebasan dari api neraka, dan ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, walillahi utaqa, dan Allah itu mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari apa? Dari api neraka, dan itu dilakukan setiap hari di bulan Ramadan. Begitu pula ya, dibukakan pintu surga yang kemudian tidak akan ada yang tertutup. Begitu pula ditutup pintu neraka yang kemudian tidak akan terbuka salah satu di antara pintu-pintu neraka. Begitu pula bulan dilipat gandakan pahala, dan bulan dibelenggunya setan. Ya, ini merupakan keistimewaan yang hadir pada bulan Ramadan, tidak hadir pada bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula ada keutamaan orang-orang yang saum. Kalau tadi adalah keutamaan Ramadan tersendiri, kalau sekarang adalah keutamaan orang-orang yang saum. Pertama adalah masuk surga dari pintu Rayyan. Ya, Allah menjadikan salah satu pintu bagi orang-orang yang saum adalah pintu Rayyan. Begitu pula puasa sebagai benteng dari api neraka atau benteng daripada syahwat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa in lam yastati' fabisyam. Ya, kalau wahai para pemuda, hendaklah kalian menikah. Antum tahu periwayat hadis ini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada orang-orang mengeluh kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang dia nggak punya apa-apa, mau nikah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu pun kami nggak punya apa-apa, tapi diserukan oleh Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, ya, kami tidak punya apa-apa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada kami, ya ma'syaras syabab, wahai ya para pemuda, menikahlah. Jika kalian tidak bisa, maka hendaklah saum, karena saum itu adalah aghaddu lil basar, menjaga pandangan kita, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan kita. Bahkan kemudian dikatakan dalam hadisnya, ya, bahwa saum itu adalah hujah, sebagai tameng, sebagai perisai bagi kita dari syahwat kita. Begitu pula ya Allah, puasa di jalan Allah akan menjauhkan dari api neraka. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, sab'ina kharifan, ya, akan dijauhkan Allah akan menjauhkan wajah orang yang saum satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, sab'ina kharifan, sepanjang 70.000 perjalanan. Ya. Jadi Allah jauhkan antara wajah kita dengan api neraka sepanjang 70.000 tahun perjalanan. Kalau kita jalan sini ke Bandung berapa hari? Jalan kaki. Naik mobil berapa jam? 2 jam. Jauh tidak? Jauh ya? Jauh. Ya, berapa lah kilometer ya? 140-an ya, 30-an. Lumayan naik. Bayangkan kalau sana 70.000 tahun. Ya, kalau naik mobil kan ke Bandung cuma 2 jam, 130. Ini 70.000 tahun, kira-kira berapa kilometer itu? Banyak. Bulan. Ya gitu ya. Sangat panjang sekali. Artinya bahwa Allah akan menjauhkan wajah kita ketika kita saum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang 70.000 tahun perjalanan. Ya. Begitu pula ya Allah, ketika amal-amal yang lain yang kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli hasanah bi asyri amsalihah, setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tetapi saum, Allah katakan, wa ana ajzi bih, sayalah yang kemudian, kata Allah, yang akan membalasnya. Artinya ketika Allah mengatakan demikian, bahwa Allah akan memberikan balasan yang kemudian unlimited, ya, hari ini tanpa batas. Sebagaimana orang-orang sabar, Allah memberikan, ya, pahala yang kemudian bighairi hisab, tanpa ada batas. Ya. Itu pahala saum. Begitu pula ya Allah, puasa akan menjadikan syafaat. Nanti ada amalan-amalan yang kemudian dia tajassad, membentuk satu jiwa atau satu badan, jadi makhluk. Di antara amalan tersebut adalah saum, Al-Quran, wasyam, yashfi'an. Puasanya Al-Quran dan saum itu akan menjadikan syafaat. Dan ini wabillahi nanti antum lihat hadis-hadis berkaitan dengan saum, ya, di antara yang saya dapat adalah selalu berkaitan dengan saum Al-Quran, saum Al-Quran. Antum
pernah mendengar tentang dua hal yang boleh hasad? Dua hal yang boleh kita hasadi apa? Yang boleh kita irikan? Amal secara keseluruhan, nikah juga amal lah. Apa sih Mas? Apa? Orang kaya lalu kemudian sedekah kan? Ya. Lalu kemudian orang yang punya ilmu, ya, orang yang punya ilmu Al-Quran yang ia kemudian baca sepanjang malam, itu maaf berkaitan dengan malam. Tapi kalau berkaitan dengan, maaf saya salah, berkaitan dengan puasa, antum bisa lihat ayat Ramadan, salah satunya ayat Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat itu diturunkan pada bagian di antara bagian ayat-ayat saum, padahal menceritakan tentang hukum-hukum saum, tapi Allah sisipkan tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini menandakan bahwa Ramadan memang ada kaitan saum dengan Al-Quran. Makanya para ulama sering, kalau kita ingin interaksi dengan benar dengan Al-Quran, salah satu kemudian yang harus kemudian kita jaga perut kita. Bid'ah pertama kali itu adalah rasa kenyang. Sebagaimana Aisyah katakan, itu bid'ah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak banyak kenyang, tidak suka kenyang. Rasul pernah kenyang ya, tapi kemudian tidak menjadi sebuah kebiasaan. Coba antum lihat, kalau kenyang kira-kira bisa baca Al-Quran tidak? Susah. Ini cari sandaran. Sudah cari sandaran gimana? Makanya wafillah nanti ya. Nanti kalau kita melihat Ramadan sejatinya ini, maka nanti saya nanti sampaikan, tapi tidak masalah hari ini, apa kesempatan ini, bahwa Ramadan itu ruhnya itu imsak, menahan, ya, menahan. Itu harus kita jaga, bukan hanya ketika siang hari sampai malam hari. Ruhnya itu, intinya itu kan, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari suatu hal yang membatalkan puasa. Agar apa ya Allah? Agar nanti wafilahullah ketika kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran di malam hari, dengan qiyamul Ramadan kah, dengan membaca kah, hati kita sudah siap. Karena kenapa ya wafilahullah? Karena salah satu yang menyebabkan hati kita tidak siap adalah kekenyangan. Ya, orang hari ini kemudian ya saum itu hanya kemudian di siang hari, tetapi kemudian roh saum itu tidak dibawa kepada malam, sehingga setelah maghrib itu semua disikat, semua dihajar, habis semua. Ya, mau gorengan, mau kolak, kamu apa semua. Sehingga kemudian ya hati ini terhalangi dengan kekenyangan. Dan ihwafillah, salah satu cara membersihkan hati ini, salah satu cara paling sangat di antara cara yang paling bagus untuk membersihkan hati ini adalah saum. Adalah, kalau saya boleh mengibaratkan ihwafillah, lampu. Kalau lampu ini dinyalakan, kira-kira bisa menerangi tidak? Bisa ya? Bisa menerangi kita. Lampu dinyalakan, kita halangi, kira-kira bisa tidak? Kita bisa mendapatkan cahaya tersebut atau tidak? Tidak. Itulah wafilahullah. Saum ini sebenarnya adalah ingin menghilangkan tabir kita, ingin menghilangkan penghalang kita dengan Al-Quran. Saum ini sejatinya seperti itu. Agar hilang nih penghalang kita antara Al-Quran dengan diri kita, dengan hati kita, sehingga kemudian ketika hati kita dihilangkan tabirnya, dihilangkan nodanya, dihilangkan hitam legam di hati kita dengan saum itu, maka kemudian Al-Quran akan masuk ke dalam diri. Dan Al-Quran ini adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan saum salah satu cara kita untuk meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan padamkan roh imsak itu, jangan padamkan ya semangat untuk menahan diri itu. Dan itulah yang kemudian menentukan malam Ramadan kita, ya, sehingga kemudian kita bisa mengisi dengan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini wafilahullah, saya akan bacakan saja. Punya dua kebahagiaan, ya, bahagia ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa pengampun dosa. Bahkan kemudian Rasulullah SAW mengatakan
setiap fitnah yang terjadi pada keluarga kita, diri kita, ya itu kemudian dihapus dengan saum. Ada juga salah satu keistimewaan saum adalah doanya tidak ditolak. Salah satu melakukan ya ada 3 doa yang tidak ditolak, yaitu adalah al-imamul adil, imam yang adil, as-saim hatta yuftir, seorang yang saum sampai kemudian dia berbuka, dan yang terakhir adalah da'watul mazlum, adalah doa orang yang dizalimi. Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang sahur. Nanti kita lihat di Allah. Begitu pula puasa di musim panas akan mendapatkan minuman di hari kiamat. Makanya kita lihat di Allah, nama pintu orang yang sahur itu apa namanya tadi? Rayyan. Rayyan itu apa? Pintu surga bagi. Iya, pintu surga bagi orang yang puasa. Rayyan itu ray itu apa? Lawan daripada haus itu apa? Lawan daripada haus apa? Enggak haus ya, enggak haus. Kalau lawan dari lapar ya kenyang ya. Tapi kalau lawan lapar daripada atosh, kesyid, itu adalah rai. Haus adalah rai. Jadi ternyata pintu ini adalah pintu yang kalau orang minum di pintu tersebut, dia tidak akan pernah dahaga lagi. Gitu ya? Nah, lalu kemudian juga Imam Al-Rahmatullah di musim dingin juga adalah salah satu ada keutamaannya sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hadisnya, itu adalah ghanimah. Ya, ghanimah. Antum tahu ghanimah? Pasar. Ya, kalau saum di musim dingin siapa tantangannya gitu ya. Sehingga kemudian dia adalah suatu hal yang sangat nikmat sekali. Di samping Allah menurunkan banyak keistimewaan di bulan ini, ternyata kemudian kita bisa melaksanakan di musim dingin. Kalau kita kan nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin ya, seimbang ya rata-rata. Makanya orang-orang Saudi wabillahirrahmatullah datang ke sini, ini mah bukan saum katanya. Sana kami panas banget ya. Tapi kemudian di sini kita biasa-biasa saja. Ya. Itu Imam Al-Rahmatullah tentang keutamaan orang yang saum. Nah, lalu kemudian amal apa yang harus kita lakukan? Masya Allah ya, sudah 1:30. Saya sedikit saja Imam Al-Rahmatullah. Al-Quran dan amal prioritas. Al-Quran tidak menyebut semuanya, tetapi yang disebut Al-Quran adalah paling istimewa. Contoh sholat sunnah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tahajud. Dan kita tahu ya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat yang paling utama itu adalah sholat wajib. Setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya, sholat wajib yang disebut dalam Al-Quran sholat apa? Sholat asar dan ya, sholat subuh. Walaupun dengan bahasa wusta memang, tapi kalau fajar kan disebutkan. Rasulullah menjelaskan tentang sholat subuh yang sangat istimewa. Bahkan kemudian ketika seseorang melakukan sholat berjamaah subuh di masjid, maka kemudian pahalanya pun sebagaimana ia sholat semalam suntuk. Gitu ya. Yang pertama yang Allah di dalam Al-Quran, siam, menahan diri. Ya, memang harus menahan diri. Ada kata siam itu dalam bahasa Arab al-imsak, menahan diri. Memang kalau kita melihat definisi fikih bahwa al-imsak, saum ini adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka sekali lagi wafilahullah, memang secara hukum seperti itu fikih. Tapi mungkin ruh yang harus kita ambil daripada siam ini adalah ruh imsaknya tadi, ruh menahan dirinya. Jangan sampai kemudian setelah saum ya 30 hari berlalu atau mungkin setelah maghrib kemudian roh imsak itu tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Lalu kemudian juga wafilahullah fikih puasa di sini karena ada ayat yang menjelaskan pada kita beberapa hukum tentang fikih puasa. Begitu pula memperhatikan orang miskin dengan fidyah. Ya, nanti saya kena terbatas, mohon maaf. Ya. Yang selanjutnya juga adalah Al-Quran. Ya, ini juga jangan dilupakan interaksi kita dengan Al-Quran. Wafilahullah, bahkan Rasulullah SAW setiap malam dibimbing oleh Jibril untuk membaca Al-Quran, setoran hafalannya ke Rasulullah SAW. Lalu kemudian juga wafilahullah takbir sesuai dengan petunjuk. Jangan kemudian takbir dengan memakai musik dan yang lain-lain. Ya. Kita lihat bahwa takbir hari ini orang beli kaset, beli MP3 takbiran, jangan seperti itu. Takbir yang tidak disunahkan karena Rasulullah, bayangkan Rasulullah SAW itu di perang pertama itu perang Badar di 17 Ramadan ya. Itu Ramadan Syawal pertama kali atau Id pertama kali itu adalah tahun 2 Hijriah juga sama di bulan itu.
Jadi ketika Rasulullah SAW menang perang Badar, ternyata itu pun adalah hari pertama Id Rasulullah SAW, sehingga takbirnya itu Masya Allah luar biasa. Takbir kemenangan di perang Badar, begitu pula takbir kemenangan di bulan Ramadan ini, luar biasa sekali Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah doa ini juga sebagaimana kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada ayat yang kemudian disisipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat-ayat tentang saum, yaitu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan doa. Rasulullah sungguh sangat luar biasa kalau kita mendalami ayat ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Antum lihat di dalam Al-Qur'an ketika ada ayat yang dimulai dengan sa'ala atau dengan kata jadiannya yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal, ada qul ya kan? Ada qul, katakanlah bahwa anfal itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka akan bertanya kepada engkau tentang haid. Ya, apa jawabannya? Apa jadi lupa mana? Ya, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan. Katakanlah oleh Muhammad bahwa haid itu adalah kotoran, gitu kan? Ada lafaz qul, ada lafaz qul. Tetapi ya Allah, kita mendapati kata sa'ala di dalam ayat ini tidak ada lafaz qul. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku ya memohon, sa'alaka ibadi, bertanya kepadaku ya anni tentangku, fa inni qarib, tidak kemudian qul fa inni qarib. Ini menunjukkan saking sangat dekatnya ya Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga kemudian tidak mau ada perantara lafaz qul pun ya, lafaz qul. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ya hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, ya, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah, mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah tidak ya menggunakan lafaz qul, Allah buang ya, Allah tidak hadirkan lafaz qul tersebut. Ini menunjukkan saking dekatnya Allah dengan kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, terlebih adalah berdoa ketika di bulan Ramadan. Selanjutnya Allah, hubungan suami istri keluarga ini rahasia ya, salah satunya. Anda baca di tafsir para ulama tentang salah satu penafsiran. Iya, betul. Mohon maaf ini, salah satu penafsiran ya, walaupun ini tidak berkaitan mana yang kuat, mana yang tidak kuat, tapi salah satu penafsiran tentang ketika para ulama menafsirkan wabtagu ma kataballahu lakum, dan hendaklah kalian mencari apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Setelah ayat tersebut berbicara tentang hubungan suami istri, ya. Sini adalah dihalalkan bagi kalian untuk rafas. Ya, rafas itu berkata kata yang ya merayu istri apa ya? Ilan nisaikum hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Coba lihat itu pakaian. Ya, antum libasul lahun, kalian itu adalah pakaian bagi mereka. Selanjutnya di situ wabtagu ma kataballahu lakum, hendaklah kalian memohon ya, mencari apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Ini bukan dimaksud adalah bulan nikah, bukan bukan. Tapi yang maksud salah satu penafsirannya adalah carilah anak. Ya, apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian, salah satu penafsiran para ulama adalah anak keturunan. Gitu ya. Jadi mungkin salah satu ikhtiar kita ketika kita mungkin belum punya keturunan, ya. Ini ya salah satunya. Dan ini Rasulullah menunjukkan tentang hubungan suami istri, di mana ayat ini juga berbicara tentang 10 hari terakhir tentang i'tikaf, di mana Rasulullah SAW sudah membangunkan istri-istrinya untuk beribadah di malam hari bersama Rasulullah SAW. Begitu pula Rasulullah tentang masalah i'tikaf, ya, i'tikaf Rasulullah SAW sepanjang i'tikaf ini disyariatkan, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayatnya beliau i'tikaf lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Rasulullah SAW biasanya 10 hari terakhir saja, ini Rasulullah SAW beritikaf 10 hari ya, di akhir
Ramadan beliau. Maka dari itu Allah sangat penting ya ibadah i'tikaf ini bagi kita, karena kita perlu kemudian duduk diam sejenak merenungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan ke depan. Alhamdulillah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Sejatinya masih panjang, tapi kemudian bisa untuk pelajari di dalam kitab-kitab fikih para ulama bagaimana kemudian para ulama bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mempersiapkan bahkan kemudian mengisi bulan Ramadan. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Apakah ada sesi tanya jawab atau tidak? Atau silakan. Silakan dua. Nah ini kan hubungan suami istri. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika 10 hari terakhir itu mengetatkan ikat pinggangnya. Itu kan berarti dia